Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Aulia. Saya dari Universitas MA Tamrin dari program studi S1 Gizi semester 3. Di sini saya akan membuat video eh, cara penggunaan aplikasi WHO Antro, WHO Antro Plus, dan NutriSurvey untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer. Yang aplikasi yang pertama ini di sini ada WHO Antro. WHO Antro ini digunakan untuk dari yang anak bayi sampai dengan usia balita, sampai dengan usia balita. Nah, pada saat aplikasinya kita buka, akan muncul tiga pilihan seperti ini. Tapi di sini yang kita pakai itu adalah yang ini, anthropometric calculator. Nah, saat anthropometric calculatornya kita pencet, dia akan muncul seperti ini. Pertama, ini diisi di tanggal kita memasukkan datanya ini, lalu masukkan jenis kelamin si anak yang ingin kita masukkan datanya. Di sini saya sudah memiliki satu data anak perempuan, jadi di sini saya masukkannya female. Lalu di sini masukkan tanggal lahirnya. Di sini dia lahir di tahun 2021 pada bulan Juli di tanggal 12 dengan berat badan 11,5 dan dengan tinggi badannya 88 cm. Karena dia ini udah cukup besar ya, jadi dia diukurnya tuh dengan berdiri, standing. Nah, dia tidak ada odem, jadi di sini no. Dan jika kalian memiliki data seperti lingkar kepala, lingkar lengan atas, terus ini tebal lemak di lengan dan tebal lengan di punggung, bisa dimasukkan di sininya. Tapi karena di sini saya hanya memiliki data berat badan dan tinggi badan, jadi saya tidak memasukkan yang sebelah sininya. Nah, di sini keluar angka dengan eh, berat badan per tinggi badannya itu di sini Z-score keluar minus 0,62. Di sini berwarna hijau yang artinya normal. Nah, selain mengetahui normal itu selain karena dia warna hijau juga kita bisa lihat dari PMK di yang PMK standar antropometri. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu nih angka yang lainnya. Di sini ada berat badan per umurnya. Berat badan per umurnya di sini keluar angka minus 2,11. Terus di sini ada tinggi badan per umurnya. Di sini keluar angka minus 2,80. Terus ini di bawah ada IMT per umurnya. Di sini keluar minus 0,34. Nah, untuk mengetahui dia normalkah, kurangkah, lebihkah, daripada hanya melihat warna saja, kita bisa buka di PMK standar antropometri. Yang pertama tadi ada berat badan per tinggi badan. Berat badan per tinggi badan itu tadi minus 0,62. Di sini kita lihat ini berat badan per tinggi badan. Tadi minus 0,62. Jadi dia di sini, dia masuknya itu gizi baik atau normal. Terus lanjut tadi ada berat badan per umur. Berat badan per umur itu ada di sini. Tadi berat badan per umur itu minus 2,11. Dia adanya di sini. Jadi dia itu berat badannya kurang. Terus tadi ada tinggi badan per umur. Tinggi badan per umurnya tadi itu keluar angka minus 2,80. Minus 2,80 itu dia masuknya di sini, di pendek. Terus IMT per U-nya ini dia ada di angka minus 0,34. Minus 0,34 berarti dia ada di sini yang artinya dia gizi baik atau normal. Lalu untuk aplikasi yang kedua, di sini ada WHO Anthroplus. Sebetulnya WHO Anthroplus ini tuh sama aja seperti WHO yang pertama tadi. Tetapi bedanya kalau WHO Anthro yang pertama tadi kan untuk anak bayi sampai dengan usia balita.
Nah, untuk yang WHO Anthropolis ini tuh untuk usia dari 5 tahun sampai 19 tahun. Nah, tetapi juga nih ya, untuk usia di atas 10 tahun di WHO Anthropolis ini, untuk bagian berat badan per umurnya itu angkanya atau Z-score-nya tidak akan muncul untuk yang di atas 10 tahun. Tapi untuk yang di bawah 10 tahun, Z-score dari berat badan per umurnya masih akan muncul. Ketika aplikasi WHO Anthropos dibuka, akan sama seperti tadi, muncul tiga pilihan. Dan di sini juga masih sama, kita pilihnya yang ini, Anthropometric Calculator. Dan ketika kita pencet Anthropometric Calculator tadi, isinya akan sama seperti tadi, seperti ini. Tapi di sini bedanya dia tidak ada lingkar kepala, lingkar lengan, lemak, tebal lemak di resep, dan di subscapular. Ini sama saja seperti yang tadi, kita tinggal masukin tanggal hari ini, di mana kita memasukkan datanya, lalu pilih jenis kelamin. Untuk kali ini saya memiliki satu data, anak laki-laki, jadi saya akan masukkannya ke male. Lalu di sini kita tinggal masukkan tahun, bulan, serta tanggalnya. Di sini dia lahir pada tahun 2011 di bulan Juni, tanggal 5, dengan berat badan 40 kilogram dan tinggi badan 150 cm. Karena dia lahir di tahun 2011 dan saya memasukkan data ini di tahun 2025, jadi umur dia sekarang sudah 14 tahun, di mana itu berarti di atas 10 tahun. Nah, karena di atas 10 tahun, jadi bagian berat badan per umur ini Z-score-nya tidak keluar, tidak memunculkan angka. Tetapi jika kita memasukkan tahun yang dimana dia masih di bawah 10 tahun, itu di bagian berat badan per umurnya ini Z-score-nya akan muncul. Nah, karena di sini tidak ada Z-score dari berat badan per umur, hanya ada Z-score dari tinggi badan per umur dan IMT per umur. Nah, di sini tinggi badan per umurnya itu keluar Z-score-nya minus 1,42 yang berwarna kuning, dan IMT per umurnya itu keluar angka minus 0,45 yang berwarna hijau. Nah, sekali lagi daripada kita melihat warna hijau, warna kuning, warna merah, atau warna oranye saja, atau bahkan warna hitam, kita bisa lihat di tabel yang tadi, tabel yang sebelumnya. Tetapi untuk eh, yang usia 5 sampai di sini sampai 18 tahun. Di sini IMT-nya ada yang usia sampai 18 tahun. Hanya untuk yang 5 sampai 18 tahun atau 19 tahun ini itu hanya ada IMT-nya saja pada pada tabel ini. Jadi kita hanya bisa lihat IMT per umur dari anak yang usianya 5 tahun sampai 18 tahun di sini. Nah, di sini tadi kan di IMT-nya keluar minus 0,45. Jadi di sini dia masuknya itu masih gizi baik ya, atau normal. Untuk bagian bagian tinggi badan per umur itu kan nggak ada di tabel. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita pencet grafik dan ini kita lihat kalau dia berada di bawah garis hijau, karena dia masih mendekati garis merah, berarti dia ini mendekati pendek. Karena kalau dia normalnya tuh dia di hijau ini. Dan kalau dia di atas tuh berarti dia juga nggak sesuai. Yang bagusnya itu di sesuai yang garis warna hijau ini. Aplikasi yang ketiga ini sekarang ada yang namanya NutriSurvey. Saya sebelumnya sudah melakukan Putri Call kepada diri saya sendiri. Putri Call-nya itu saya gunakan yang di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Jadi ketika aplikasi NutriSurvey-nya dibuka, dia akan muncul seperti ini.
Ya, akan muncul seperti ini. Lalu di sini kenapa ada tulisan woman, woman 19 sampai 24 tahun? Karena saya di sini berumur 19 tahun dan karena saya hanya melakukan putri call dalam 1 hari, jadi di sini tertulisnya hanya 1 hari. Nah, putri call yang pertama itu kita bisa pencet ini, yang di sini. Karena kebetulan pada hari Minggu saya tidak bangun pagi dan tidak melakukan sarapan. Jadi saya akan langsung masuk ke makan siang. Di makan siang ini saya ada makan nasi. Kita tinggal cari nasi, lalu akan muncul seperti ini. Kita makannya nasi apa? Di sini tuh banyak ya. Saya kalau saya kemarin hari Minggu itu saya makan nasi putih. Jadi di sini masukin nasi putih dengan jumlahnya kemarin saya 100 gram. Lalu di sini nanti akan muncul nih seperti kalorinya berapa, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya dari si 100 gram 100 gram nasi ini. Lalu lanjut saya hari itu makan nasi putih dengan telur. Sini tinggal masukin telur. Hari itu saya makan makan telur ceplok. Saya tinggal masukin telur ceplok. Terus habis itu karena telur yang saya makan ukurannya cukup besar dan saya konsumsi 2 telur. Jadi kalau untuk 1 telur besar itu sekitar 50 gram satunya karena saya makan dua. Jadi sini kita masukkan 100 gram telur. Lalu saya makannya dengan kecap. Kita tinggal search kecap. Terus masukkan kecap. Di sini karena kecapnya juga nggak banyak, jadi saya kira-kira dimasukkannya itu 25 gram. Lalu lanjut ke sini, pencet ini lagi. Karena saya tidak ada snack siang juga, jadi dan tidak ada snack sore juga, jadi saya langsung masuk ke makan malam. Saya makan malam dengan nasi, seperti tadi, tinggal di search nasi. Saya tadi pakai nasi putih ya kemarin hari itu, sama 100 gram. Lalu di sini bisa masukkan selanjutnya, saya kemarin makan pakai ayam kecap. Kalau di sini kita search ayam kecap dan keluar seperti ini, berarti menu yang kita masuk itu tidak ada. Kita cukup oke. Lalu berarti kita jabarkan bahannya satu persatu. Seperti ayam kecap itu berarti ada ayam. Kita masukkan ayam. Nih, ayam. Karena kebetulan saya makan ayamnya bagian dada, jadi saya masukinnya daging ayam. Dan karena ayam yang saya makan juga ukurannya cukup besar, jadi kira-kira sekitar saya masukin di sini 80 gram. Lalu di sini karena ayam kecap kan pasti menggunakan kecap seperti tadi. Nah, karena hanya untuk satu satu potong ayam, jadi di sini saya kira-kira untuk masukin kecap itu sekitar 30 gram. Lalu saya juga ada makan tumis kacang panjang, tumis kacang panjang. Ini ada tumis kacang panjang. Di sini saya makan sekitar 70 gram. Lalu masuk ke sini lagi. Selanjutnya kebetulan saya ada snack malam. Tapi di sini tidak ada pilihan snack malam. Jadi saya masukkan juga di bagian makan malam saja. Saya ada makan jeruk, jeruk manis. Jeruknya ini ukurannya juga lumayan besar. Jadi di sini saya masukin karena saya makan tiga. Jadi di sini saya masukin sekitar 60 gram. Nah, lalu di samping sini itu keluar ada energinya. Energi total makan saya kemarin sama sehari. Lalu ada protein, lemak, dan karbo. Sebetulnya ada yang lainnya juga, tapi di sini yang saya
ambil hanya energi, protein, lemak, dan karbo. Nah, ini kita bisa lihat dari data PMK angka kecukupan gizi. Kita bisa search di Google, lalu kita download. Di situ untuk perempuan usia 19 sampai 24 tahun, kebutuhan energi dalam seharinya itu sekitar 2.250, karena di sini saya hanya sekitar 754,9. Jadi di sini saya energinya itu masih kurang daripada angka kecukupan gizi untuk perempuan usia 19 sampai 24 tahun. Lalu proteinnya, kalau di angka kecukupan gizi itu untuk perempuan usia 19 sampai 24 tahun itu ada 60 gram. Di sini protein saya juga masih kurang karena dia 45,1. Lalu lemaknya, kalau di angka kecukupan gizi itu yang untuk perempuan usia 19 sampai 24 tahun itu di situ ada 65 gram. Di sini lemak saya juga masih kurang dalam konsumsi satu hari itu karena di sini saya hanya mengkonsumsi 31,5 gram. Lalu yang terakhir itu ada karbohidratnya. Karbohidratnya itu kalau di PMK angka kecukupan gizi itu dalam sehari untuk perempuan usia 19 sampai 24 tahun ada 360 gram, dan di sini punya saya itu hanya 70,3 70,3 gram. Jadi ini semua hitungannya masih kurang kalau lihat dari PMK angka kecukupan gizi perempuan usia 19 sampai 24 tahun. Masih lanjut dari aplikasi NutriSurvey. Kan tadi kita memasukkan data recall. Kalau sekarang kita akan mencari tahu berapa energi, protein, karbo, dan lemak dari satu satu buah jajanan apapun itu yang kalian punya. Di sini caranya kita pertama tentunya harus membuka aplikasi NutriSurvey terlebih dahulu. Lalu kan di sini kalau saya masukkan jajanan yang saya punya ini kan tidak akan keluar dong pastinya di sini ya. Kita pencet makanan, terus kita ke modifikasi database PKBM, lalu kita pencet tambah food. Nah, di sini kita masukkan namanya. Di sini saya ada Tango Waffle. Saya masukkan Tango Waffle. Nah, ini untuk mengisi ininya kita bisa geser dulu. KJ itu tuh energi ya guys. Nah, untuk mencari energinya itu kita bisa dengan 100 dibagi dari takaran saji yang ada di sini di NutriSurvey di belakang ini. Di sini takaran sajinya itu ada 25 gram. Jadi 100 kita bagi 25 gram dulu. Setelah itu hasil dari 100 dibagi 25 itu kan 4. Nah, 4 ini tuh setelah itu dikali dengan energi total yang ada di belakang sini juga ya, di NutriSurvey-nya di sini, di NutriSurvey-nya, di informasi gizinya di sini. Itu berarti hasil dari 100 dibagi 25 tadi itu 4, dikali 120 itu dari sini, dari energi total, lalu dikali 4,18. Nah, 4,18 itu sama dengan 1 kJ ya. Nah, tadi saya sudah hitung hasilnya itu 2000, 2006, 6,4. Nah, di sini saya mau masukkan protein. Jadi angka dari 100 dibagi 25 tadi itu kan 4. Nah, 4 itu dikalikan dengan em, gram protein yang ada di informasi zat gizi ini. Di sini itu proteinnya tuh
ada 1 gram, berarti 4 dikali 1, dan itu hanya 4. Lalu di sini saya mau memasukkan lemak. Caranya masih sama kayak tadi ya, dari 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Nah, jadi 4 itu dikali dengan gram lemak yang ada di bungkusan ini. Di sini tuh lemaknya ada 6 gram, jadi 4 dikali 6 itu 24. Selanjutnya saya mau masukin karbohidrat. Masih sama lagi caranya kayak tadi, jadi tinggal hasil yang 100 dibagi 25 itu tadi 4 dikali dengan gram dari karbohidrat yang ada di bungkus ini. Karbohidratnya di sini itu ada 16 gram, jadi 4 dikali 16 itu ada 64. Nah, jika sudah, karena saya hanya memasukkan ini saja ya, bisa masukin yang lainnya juga, tapi di sini saya hanya memasukkan ini. Lalu kita bisa pencet OK, terus yes. Nah, setelah kita masukin tadi, di sini kita tinggal search nih tadi apa yang kita masukinnya. Dia langsung keluar, terus kita masukin dalam jumlah berapa. Misal kita makan 2, tadi kan dalam satu takaran sajinya itu kan 25 gram. Kalau kita makan 2, berarti kita masukin di sini 50. Nah, berarti kalau kita makan 2 itu, 2 bungkus kayak beginian ini, kalorinya itu segini, proteinnya itu segini, lemaknya itu segini, karbohidratnya itu segini. Nah, yang tadi kita masukin itu, si dia ini tapi dalam jumlah 100 gram yang kita masukin.